Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Patrika Dwi Asti akan mengajak Nanda untuk melakukan percobaan kimia secara virtual. Di masa pandemi ini, kita tidak bisa melaksanakan praktikum di sekolah karena untuk sementara, demi menjaga kesehatan dan keselamatan Nanda semua, kita diharuskan belajar dari rumah. Namun, Nanda semua jangan khawatir. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan web rumah belajar, di mana di web rumah belajar ada laboratorium virtual atau laboratorium maya yang memungkinkan Nanda untuk bisa melakukan percobaan secara virtual tanpa mengurangi tingkat pemahaman Nanda. Laboratorium virtual ini dapat Nanda akses menggunakan komputer maupun HP yang terhubung dengan jaringan internet. Lantas, bagaimana caranya jika Nanda tidak memiliki perangkat komputer, melainkan hanya HP? Berikut ini, Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengakses laboratorium maya menggunakan HP Android kalian. Pertama, kalian buka dulu browser kalian. Bisa melalui Chrome yang ada di HP kalian. Nah, kemudian telusuri laboratorium virtual kimia Kemendikbud. Lalu masuk. Nah, di bagian atas untuk Nanda yang bersekolah di SMA bisa klik bagian atas SMA. Nah, ini dia. Untuk kategori SMA ini ada beberapa percobaan. Yang pertama, daya hantar listrik larutan, ada reaksi eksoterm dan endoterm, ada sel elektrolisis, ada percobaan kepolaran senyawa kovalen, ada identifikasi alkanol dan alkoksi alkana, ada lagi uji molaritas larutan. Kemudian di bawahnya itu masih banyak, silakan Nanda nanti bisa searching sendiri, bisa dibuka-buka sendiri. Untuk yang Nanda masih bersekolah di SMP juga ada. Nah, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan secara virtual tentang kepolaran senyawa kovalen. Kita klik kepolaran senyawa kovalen. Senyawa kovalen merupakan senyawa-senyawa yang jenis ikatannya berupa ikatan kovalen. Senyawa kovalen dapat memiliki sifat polar maupun non-polar. Nah, untuk membedakan antara senyawa kovalen polar dan non-polar dapat dengan memperhatikan karakteristiknya. Karakteristiknya dapat diamati melalui lab maya ini. Sekarang klik bagian yang merah, lakukan percobaan sekarang, kita klik. Kita tunggu sampai masuk ke virtual lab-nya. Nah, di sini ada buret, ini buretnya. Kemudian ada penggaris bermuatan, penggaris yang sudah kita gosokkan ke dalam ke baju sehingga dia memiliki muatan. Kemudian ada statis untuk menyangga buret. Nah, kemudian di bagian kanan atas ini ada strip yang putih 3 ini. Samping bagikan ada tanda strip 3, kita klik. Nah, di sini ternyata ada 2 macam pengujian untuk membedakan karakteristik kepolaran senyawa. Yang pertama, uji kelarutan dengan air. Yang kedua, uji pembelokan senyawa. Kalau yang menggunakan buret serta penggaris tadi adalah uji pembelokan senyawa. Nah,
Untuk uji pembelokan senyawa, kita pilih senyawa. Di dalam kotak ada tulisan air, ada tanda panah, kita klik. Nah, ternyata ada banyak pilihan selain air. Dari yang paling atas ada benzena, bawahnya karbon tetraklorida, ada kloroform, feniletena, oktana, toluena, air, hidrogen peroksida, etanol, aseton, dan asam asetat. Kita coba yang pertama dengan air. Nah, senyawanya adalah air. Rumus kimianya H2O. Air tidak memiliki warna atau tanpa warna. Lalu kita kembali lagi, kita klik. Nah, kita buka buretnya. Tadi buret ini kita sudah isi dengan air, karena kita tadi memilih air. Lalu kita buka buretnya, caranya. Nah, kita tarik. Nah, sehingga air dari buret keluar. Lalu kita dekatkan penggaris. Ternyata air akan dibelokkan oleh penggaris. Silahkan kalian tulis di kertas kalian. Air akan dibelokkan oleh penggaris. Selanjutnya, kita ganti airnya dengan yang kedua, misalnya benzena. Benzena rumus kimianya C6H6 dan tanpa warna. Kita kembali lagi, kita klik strip 3 ini. Nah, ini dia. Buret ini sudah berisi benzena. Sekarang buret ini kita buka sehingga benzena keluar. Ketika kita dekatkan penggaris ke benzena, ternyata benzena ini tidak mau dibelokkan oleh penggaris. Kita tutup buretnya. Silahkan Anda catat. Yang tidak bisa dibelokkan oleh penggaris, pertama benzena. Kemudian kita ganti benzenanya dengan, tadi air sudah, kita coba dengan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida rumus kimianya adalah H2O2 berwarna biru muda. Kita klik lagi strip 3-nya. Kita buka buret yang sudah berisi hidrogen peroksida. Kita dekatkan dengan penggaris. Oh, ternyata hidrogen peroksida akan dibelokkan oleh penggaris yang bermuatan. Kita tutup. Kita ganti dengan, kita ambil yang atas tadi benzena sudah, sekarang karbon tetraklorida. Oh iya, tadi sudah dicatat ya, ketika buret dibuka dan tadi menggunakan buretnya berisi hidrogen peroksida, ternyata ketika didekatkan penggaris akan dibelokkan oleh penggaris. Ya, hidrogen peroksida dibelokkan oleh penggaris. Sekarang kita coba menggunakan karbon tetraklorida. Kita coba karbon tetraklorida. Nama rumus kimianya adalah CCl4 dan tidak berwarna. Kita klik. Buret ini sudah berisi CCl4 atau karbon tetraklorida. Kita buka sehingga CCl4-nya keluar. Kita dekatkan penggaris. Ternyata CCl4 tidak mau dibelokkan oleh penggaris yang bermuatan. Kita tutup buretnya. Kita ganti, kita klik yang berwarna hijau. Kita ganti karbon tetrakloridanya dengan etanol. Nah, etanol memiliki rumus kimia C2H6O. Etanol merupakan golongan dari alkohol dan tidak memiliki warna. Sekarang kita cobakan, kita klik. Nah, kita buka buret yang sudah berisi etanol, lalu kita dekatkan penggaris. Ternyata etanolnya akan dibelokkan oleh penggaris. Kita tutup buretnya. Silahkan dicatat.
etanol akan dibelokkan oleh penggaris. Kita ganti etanolnya, kita klik lagi. Kita ganti etanolnya dengan kloroform. Kita ganti dengan kloroform. Kloroform memiliki rumus kimia CHCl3 dan tidak berwarna. Kita buka buretnya, lalu kita dekatkan penggaris. Ternyata kloroform tidak bisa dibelokkan oleh penggaris bermuatan. Silakan dicatat, Nanda. Selanjutnya kita ganti kloroformnya dengan tadi etanol sudah, sekarang dengan aseton. Nah, aseton memiliki rumus kimia C3H6O. Aseton merupakan golongan keton dan tidak berwarna. Lalu kita coba buka buret yang sudah berisi aseton, kita dekatkan penggaris. Oh, ternyata aseton ini akan dibelokkan oleh penggaris yang bermuatan. Silakan Nanda catat ya. Selanjutnya kita ganti asetonnya dengan tadi kloroform sudah. Kita ganti dengan feniletena. Feniletena memiliki rumus kimia C8H8. Dia suatu alkena ya. Kemudian kita buka buret yang berisi feniletena, kita dekatkan dengan penggaris. Ternyata feniletena tidak bisa dibelokkan oleh penggaris yang bermuatan. Kita tutup buretnya. Tadi sudah Nanda catat ya, dengan feniletena tidak bisa dibelokkan oleh penggaris. Kemudian kita ganti yang paling bawah dengan asam asetat. Asam asetat memiliki rumus kimia CH3COOH. Atau sering dikenal dengan asam cuka. Nah, asam asetat atau asam cuka juga tidak berwarna. Kita buka buretnya yang sudah berisi asam cuka, kita dekatkan dengan penggaris. Ternyata asam cuka akan dibelokkan oleh penggaris yang bermuatan. Selanjutnya, kita ganti asam asetatnya dengan tadi yang belum feniletena sudah oktana. Oktana memiliki rumus kimia C8H18 dan tidak berwarna. Kita cobakan lagi. Kita buka buretnya, lalu kita tutup, lalu kita dekatkan dengan penggaris. Ternyata oktana tidak bisa dibelokkan oleh penggaris bermuatan. Kita tutup buretnya. Kita ganti oktananya dengan toluena. Toluena memiliki rumus kimia C7H8 dan tidak berwarna. Mari kita cobakan. Kita buka buretnya, lalu kita dekatkan dengan penggaris bermuatan. Ternyata sama saja tidak mau dibelokkan oleh penggaris yang bermuatan. Jadi, tadi yang tidak bisa dibelokkan oleh penggaris adalah benzena, karbon tetraklorida, kloroform, kemudian feniletena, oktana, toluena. Sedangkan yang bisa dibelokkan oleh penggaris bermuatan adalah air, hidrogen peroksida, etanol, aseton, dan asam asetat. Mengapa? Karena air, hidrogen peroksida, etanol, aseton, asam asetat, mereka merupakan senyawa-senyawa polar atau senyawa kovalen yang polar. Ya. Kemudian benzena, karbon tetraklorida, kloroform, feniletena, oktana, dan toluena tidak dapat dibelokkan oleh penggaris karena mereka adalah senyawa kovalen non-polar. Ya. Kemudian
Selanjutnya adalah kita uji karakteristik yang kedua jika dilarutkan dengan air. Kita klik yang uji kelarutan dengan air. Coba yang paling atas dulu, benzena. Kita lihat di sini. Ada tabung reaksi yang berisi air. Kemudian ada pipet yang berisi benzena. Ketika benzena kita masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kemudian klik angka 3 kita aduk, ternyata benzena tidak dapat larut dalam air. Selanjutnya, kita ganti benzenanya dengan karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi air. Ya. Dia akan berada di lapisan bawah ya. Kalau tadi benzena di atas, kalau karbon tetraklorida ada di bawah air. Lalu kita aduk. Nah, diaduk ternyata tidak mau bercampur atau karbon tetraklorida tidak dapat larut dalam air. Kita ganti karbon tetraklorida dengan kloroform. Nah, dalam tabung reaksi yang berisi air, kita teteskan kloroform. Ada di lapisan bawah air ya. Lalu kita aduk, kita klik aduk. Nah, ternyata kloroform dan air tidak akan saling bercampur. Selanjutnya, kita ganti kloroformnya, kita klik reset, kita ganti kloroformnya dengan feniletena. Feniletena, kita klik, kita masukkan, kita teteskan feniletena ke dalam tabung reaksi yang berisi air. Ya, lalu kita aduk. Nah, ternyata juga feniletena tidak akan bercampur atau tidak akan larut dalam air. Selanjutnya kita ganti feniletena dengan oktana. Apa yang terjadi? Ketika oktana kita teteskan ke dalam tabung reaksi yang berisi air. Lalu kita aduk. Nah, oktana tidak akan bercampur atau tidak akan larut dengan air. Kita ganti oktananya dengan toluena. Ya. Kita teteskan toluena ke dalam tabung reaksi yang berisi air. Lalu kita aduk. Ternyata toluena juga tidak akan larut atau tidak akan bercampur dengan air. Kita ganti lagi dengan, kalau air dengan air larut ya, kita ganti dengan hidrogen peroksida. Kita teteskan pipet yang berisi hidrogen peroksida ke dalam tabung reaksi yang berisi air. Lalu kita aduk. Oh, ternyata akan saling bercampur. Hidrogen peroksida akan larut dalam air. Kita ganti hidrogen peroksidanya dengan etanol. Kita coba teteskan etanol ke dalam air. Lalu kita aduk. Kita aduk. Ya, lama-lama dia akan bercampur. Nah, nih, etanol dan air akan saling bercampur atau etanol akan larut dalam air. Kita ganti etanolnya dengan aseton. Kita teteskan aseton ke dalam tabung reaksi yang berisi air. Ya.
Lalu kita aduk. Ternyata aseton juga akan larut ke dalam air. Selanjutnya kita ganti aseton dengan urea. Kita coba beri urea ke dalam tabung uji yang berisi air. Lalu selanjutnya kita aduk. Ternyata urea juga akan larut di dalam air. Kita ganti ureanya dengan asam asetat. Kita teteskan asam asetat atau cuka ke dalam air. Lalu kita aduk. Ya, mulai kelihatan bercampur. Nah, ternyata asam asetat akan larut ke dalam air. Selanjutnya, kita ganti asam asetatnya dengan glukosa atau gula. Kalau di rumah kalian lebih mengenal dengan gula pasir, begitu ya, glukosa. Kita masukkan glukosa ke dalam air. Coba. Ini di kehidupan sehari-hari kalian sering menjumpai kalau kalian bikin teh, bikin sirup, gula pasti akan larut ke dalam air. Ya. Nah, dari percobaan tadi apa saja yang larut dan tidak larut? Yang tidak larut dalam air adalah benzena, karbon tetraklorida, kloroform, feniletena, oktana, toluena, air, hidrogen peroksida. Toluena saja. Tadi apa? Ibu ulangi ya. Yang tidak larut adalah benzena, karbon tetraklorida, kloroform, feniletena, oktana, toluena. Sedangkan yang larut dalam air adalah hidrogen peroksida, etanol, aseton, urea, asam asetat, dan glukosa. Jadi anak-anakku, kenapa benzena, karbon tetraklorida, kloroform, feniletena, oktana, toluena tidak larut dalam air? Air adalah suatu senyawa polar. Maka, senyawa yang bisa larut dalam air juga adalah senyawa polar. Sehingga ketika benzena, karbon tetraklorida, kloroform, feniletena, oktana, toluena tidak larut dalam air, itu karena mereka adalah senyawa-senyawa kovalen non-polar. Sedangkan hidrogen peroksida, etanol, aseton, urea, asam asetat, glukosa, mereka bisa larut dalam air karena mereka adalah senyawa kovalen polar. Ya. Nah, anak-anakku, kalau begitu, dari percobaan tadi bisa kita simpulkan beberapa hal ya. Yang pertama tadi, kalau senyawa kovalen nonpolar, dia tidak bisa dibelokkan oleh penggaris bermuatan. Sedangkan kovalen polar, dia bisa dibelokkan oleh penggaris bermuatan. Sedangkan yang kedua, kesimpulan kedua, kalau senyawa kovalen nonpolar tidak bisa larut dalam air. Tetapi senyawa kovalen polar ini bisa larut dalam pelarut nonpolar juga, misalnya kloroform. Sedangkan senyawa-senyawa kovalen polar bisa larut dalam air, karena air juga sama-sama senyawa kovalen polar. Nah, perbedaannya apa lagi selain tadi dua karakteristik pembelokan dengan penggaris serta uji kelarutan? Kalau kovalen polar, ya, pasangan elektron ikatannya atau PEI tertarik lebih kuat ke salah satu atom.
terdiri dari dua unsur yang berbeda. Contohnya HCl, H2O, NH3. Memiliki perbedaan keelektronegatifan. Semakin besar selisihnya, maka semakin polar. Bentuk molekulnya tidak simetris, contohnya NH3. Kemudian juga memiliki pasangan elektron bebas di atom pusat. Contohnya kalau NH3, amonia dia punya satu pasangan elektron bebas di atom pusatnya, yaitu atom N. Sedangkan kovalen nonpolar, pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke seluruh atom. Terdiri dari dua unsur sama atau beda, contohnya Cl2, H2, CO2. Tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Semakin besar selisihnya, tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Dan bentuk molekulnya simetris, contohnya CH4. Dan tidak ada pasangan elektron bebas di atom pusat. Nah, Nanda semua, dapatkah kalian menyebutkan contoh senyawa kovalen polar dan contoh senyawa kovalen nonpolar selain yang Ibu sebutkan tadi, yang ada di dalam percobaan tadi? Baiklah, untuk senyawa kovalen polar, contoh lainnya adalah HCl. Kemudian NaOH, itu juga termasuk kovalen polar. Ketika HCl, kenapa HCl termasuk kovalen polar? Karena berdasarkan susunan ruang atomnya, molekul HCl, atom H dan Cl sama-sama menarik pasangan elektron, tetapi keelektronegatifan Cl lebih besar daripada atom H. Akibatnya atom Cl menarik pasangan elektron ikatan atau PEI lebih kuat daripada atom H, sehingga letak PEI lebih dekat ke arah Cl. Akibatnya terjadi semacam kutub atau dipol dalam molekul HCl, sehingga HCl bersifat polar. Karena jika digambarkan nantinya ikatan polar sebagai vektor, maka molekul HCl resultan vektornya tidak sama dengan 0. Dalam percobaan ini pun tadi kalau misalnya buretnya kita isi dengan larutan asam klorida atau HCl, maka HCl ini nantinya akan dibelokkan oleh penggaris yang bermuatan. Hal ini menandakan bahwa HCl atau asam klorida memiliki sifat polar. Ketika dia dilarutkan dalam air pun, ketika HCl dilarutkan ke dalam air, misalnya uji kelarutan dengan air, kita masukkan HCl ke dalam tabung uji yang berisi air, maka HCl-nya pun akan larut dalam air karena sama-sama senyawa polar. Nah, untuk senyawa kovalen nonpolar, contoh lainnya adalah CH4 atau metana, kemudian CO2, karbon dioksida. Kalau metana misalnya, atau minyak tanah kita masukkan ke dalam buret, lalu kita belokkan dengan penggaris. Kira-kira apa yang terjadi dengan minyak tanahnya? Misalnya kita masukkan minyak tanah di sini, contohnya nggak ada minyak tanah tapi kita andaikan misalnya buretnya kita isi dengan minyak tanah, atau kita isi dengan minyak tanah saja. Nah, minyak tanah ini ketika kita buka buretnya, kira-kira akan dibelokkan oleh penggaris atau tidak ya?
Iya, jawabannya tidak, karena minyak tanah itu tergolong dalam senyawa kovalen non-polar, sehingga tidak dapat dibelokkan oleh penggaris. Kemudian, Nanda semua, selain percobaan-percobaan, oh ya, kita coba searching di rumah belajar ini. Selain percobaan-percobaan kimia tentang kepolaran senyawa, ada lagi yang berhubungan dengan kepolaran senyawa, yaitu kita coba lihat di sini ada daya hantar listrik larutan, itu reaksi eksoterm sel elektrolisis, dan selanjutnya ini untuk SMA. Nah, ternyata juga ada percobaan fisika, ada percobaan biologi, misalnya jaringan otot, untuk SMP juga ya. Nah, silahkan kalian nanti buka-buka sendiri menggunakan perangkat HP kalian yang tentunya sudah terhubung ke jaringan internet untuk dibuka-buka sendiri di webnya ya, di rumah belajar miliknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Nanda semua, mungkin demikian percobaan virtual lab tentang kepolaran senyawa kovalen yang sudah Ibu sajikan untuk kalian. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian sekarang maupun di masa yang akan datang. Kira-kira sudah paham ya penjelasan Ibu tadi? Oh ya, tetap jaga kesehatan selama di rumah, jaga imun kalian dengan makan makanan yang bergizi dan bervitamin, kalau perlu konsumsi vitamin, supaya imun kalian tetap kuat ya. Nah, nantikan video Ibu selanjutnya, tidak hanya tentang kepolaran senyawa atau tidak hanya tentang virtual lab, tapi tentang ilmu kimia. Nah, pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.